Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Sahabat Teh Pupung di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bersua kembali dalam channel Teh Pupung dan oke, kisah nyata. Begini ceritanya. Jadi saya ini terima berita dari emas saya. Emas saya punya sahabat. Sahabat itu bercerita bahwa di daerahnya dia itu ada seorang gadis kecil. Setelah dia keluar kecil ikut sama tantenya, dia keluar sekolah, mungkin keluar SMA ya. Nah kemudian lama dewasa lah, dia tumbuh dewasa dan cantik banget, dia dibawa ke kota. Nah kemudian dia jatuh hati. Ada orang Chinese, orang Cina, orang kaya raya jatuh hati sama si Neng itu yang dari kampung Baulisung. Dekatlah tetanggaan saya, beda kecamatan apa ya? Iya beda kecamatan. Oh beda kabupaten. Kemudian seneng itu si AA-nya yang orang Cina, Koko mungkin ya kalau orang Cina ya. Pokoknya dia kasih apapun, zaman udah lama sih ini ya. Pokoknya dia kasih motor, dia kasih apa itu uang, dikasih emas sehingga si Neng itu teh jatuh hati, jatuh cinta. Cuma ada bedanya, si Koko itu agamanya Kristen, kalau si Neng itu agama Islam. Masya Allah, ini adalah kendalanya yang sangat besar Gusti. Ya teh kudu kumaha atuh, beda agama dah. Kalau beda agama mah menikah zina seumur-umur. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi nasabnya enggak karuan nanti di akhirat teh. Makanya enggak boleh kalau Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam atau lian agama Islam aja ke lian agama Islam gitu, enggak boleh. Nah akhirnya bagaimana si Neng-nengnya teh koko bogo, si Koko-kokonya juga bogo. Akhirnya dari kota itu, dari rumah si bibinya datanglah ke kampung, ke ibunya, ke keluarganya. Dan ibunya sangat mengerti akan agama. Bapaknya juga begitu, keluarganya juga memang mengerti agama. Kata emaknya teh begini, pokoknya mamah moal ngaridoan. Pokoknya mamah teu ngijinan. Bapak juga sama, bapak mah teu ridho, pokoknya lamun maneh nepi ka kawin ka Koko ka Cina bari beda agama mamah teu ridho, teu hayang dunia akhirat teu ridho. Ngahuleng we si Neng natenya, si Kokonya juga aduh kumaha, tapi dia kekeh diajak masuk agama Islam dia nggak mau gitu ya, karena hidayah memang mahal ya Allah ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Si Nengnya teh kuku. Jadi udah kebelet ya, udah kebelet cinta itu. Ya cinta sih mungkin, tapi karena banyak pemberian ya. Uang, emas, motor, ya mobil juga sampai gitu ya. Hanya pergi dengan tanpa restu dari orang tua, bahkan tidak diridoi oleh orang tua. Makanya lamun teu diridoi ke orang tua, Allah pun tidak ridho ya. Ridollah fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Masya Allah, ridho Allah aya di nu jadi indung bapa, bebendu Allah aya anu dina aya di nu jadi indung bapa. Lamun Allah benu, lamun orang tua benu, Allah teh benu. Lamun orang tua ridho, Allah oge ridho. Masih ingat Oma Irama, hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, Allah Karim. Nah apa yang terjadi? Akhirnya nggak diizinin, dia tetap pergi mengikuti pacarnya si Koko itu dan menikah sih katanya. Mereka tahu di gereja, tahu di mana udah menikah setahun 2 tahun. Nah
kurang lebih beberapa tahun akhirnya itu si istrinya teh si Eneng orang kampung teh jatuh sakit keras, sakit pokoknya mah penyakit teh nggak jadi orang aja gitu ya. Akhirnya datanglah dari kota si Koko itu neang ka indung bapaknya si itu si Eneng. Apa kata namanya? Enggak, pokoknya saya tidak mau menengok, dia bukan anak saya lagi, dia sudah bukan turunan saya lagi, karena saya tidak ridho dia menikah dengan bukan atau beda agama. Akhirnya akhirnya nggak mau juga, nggak mau, emaknya nggak mau, bapaknya juga nggak mau ya. Nah si Eneng itu di sana tuh di kota tuh tambah parah sakitnya dan akhirnya meninggal. Masya Allah, nauzubillahimin zalik. Mau bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gak boleh. Mau bilang Allahumma gfirlah warhamha wa afiha wa kan haram karena beda agama. Mau mendoakan juga kan gak boleh. Ya udah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, dimasukkanlah ke tamela ya. Setelah dimasukkan ke dalam tamela itu prosesi mereka orang-orang kafir wallahu alam. Dibawalah ke itu tempat ibunya. Jadi di kuburnya teh mau di tempat ibunya, mungkin si Enengnya wasiat atau apa nggak ngerti saya juga. Pokoknya itu mayitnya dibawa ke ibunya ke sana ke kampung. Ya akhirnya mah dikubur. Apa yang terjadi? Jadi pas itu kotak mayat itu peti mati itu dimasukin ke dalam liang kubur, ke dalam liang lahat, tiba-tiba itu mental ke atas gitu. Udah mental ke atas teh dia jerit-jerit panas terus ada suara itu, padahal itu teh di awang-awang dan padahal mah itu teh udah jangkung pisan, udah luhur gitu, udah tinggi. Tolong panas. Masya Allah, ya Allah, semua orang menangis, semua miris, menangis semua. Mau bagaimana ini ibunya dan bapaknya juga malah jatuh pingsan ya. Saking sieun rewas kaget, nggak nyangka, nggak nyana, itulah takdir Allah. Hade goreng khairi wa syarhi minallahi ta'ala. Hade goreng napa pasen eta teh kabeh ti Gusti Allah. Mudah-mudahan janten enteng. Jadi cermin buat kita, jadi enteng buat kita ya. Terima kasih. Aduh, sedih juga ya. Mudah-mudahan ya Allah kita semua, anak turunan kita semua dijadikan orang-orang soleh, anak-anak yang patuh kepada ibu bapaknya, kepada keluarganya, dan juga taat kepada agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau orang Islam meninggal tapi dia banyak dosanya, akhirnya dia diangkat ke dalam surganya Allah walaupun sudah lama diseseh di neraka. Tapi orang kafir, non muslim, bukan agama Islam, selain agama Islam, wayahnya dia tidak ada arep-arepen, tidak ada tunggu-tungguan, mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, jadi selamanya abadan pinnari jahannam khalidan fiha, selamanya di dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih. Assalamualaikum.